Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya.
Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita belajar dari raja-raja Israel, maka ada begitu banyak hal yang dapat kita petik. Ada begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik. Raja-raja Israel ataupun Raja Yehuda yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia harus terus-menerus seumur hidupnya setia kepada Tuhan. Tetapi apabila mereka kemudian meninggikan diri, meninggalkan Tuhan, lalu menyembah akan ilah lain, maka mereka akan jatuh. Kejatuhan raja-raja Israel dan Raja Yehuda ini karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka terima yang luar biasa dari Tuhan adalah semata-mata karena kasih setia Tuhan. Mereka lupa kemudian meninggalkan Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar dari Salomo. Salomo adalah anak Daud, Raja Israel setelah Daud, yang luar biasa. Seberapa luar biasa Salomo? Saya bacakan 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 21 mulai. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Ayat yang ke-29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Salomo begitu luar biasa. Sebagai seorang raja Israel yang berkuasa, dia memiliki hikmat, dia bijaksana. Salomo begitu terkenal di seluruh bumi. Bahkan raja-raja takjub, raja-raja hormat kepadanya. 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar itu. Ayat yang ke-12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Kita lihat lagi kehebatan Salomo setelah dia mempersembahkan akan bait Allah. Kemudian diakhiri dengan perayaan. Dan perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-62. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Ayat 64.
Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari. Bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Satu perayaan besar yang luar biasa. Ratusan ribu hewan dikorbankan. Lalu mereka mengadakan perayaan selama 7 hari 7 malam. Hebat, luar biasa. Saya belum pernah membaca di Alkitab satu raja yang demikian luar biasa seperti Salomo. Tambah satu bukti lagi. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 23 dan 24 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Mungkin semua raja di bumi ingin seperti Salomo. Mendapatkan berkat Tuhan, Tuhan menyertai dia, mendapatkan warisan dari Daud ayahnya yang begitu besar. Dan Salomo dikenal kebijaksanaannya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Salomo. Kekayaan Salomo luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Saudara perhatikan kalau orang sudah mencapai pada titik di mana tidak ada orang yang menyamainya. Saudara perhatikan ketika seorang pada suatu posisi di mana tidak ada orang yang lebih tinggi daripada dia, maka dia tidak bisa iri kepada siapapun. Dia tidak bisa iri kepada kekayaan orang lain, kegagahan orang lain, kebijakan orang lain, hikmat orang lain. Karena dia sudah di atas segala-galanya impian dari manusia. Tetapi kita perhatikan apa yang membuat Salomo kemudian jatuh. Kita berpikir Salomo yang takut akan Tuhan, Salomo yang diberkati Tuhan, Salomo yang terima hikmat daripada Tuhan, Salomo yang dianugerahi akan kekayaan dan hikmat, kepandaian, keperkasaan. Lalu apa yang membuat Salomo jatuh? Perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kehebatan satu raja yang luar biasa, kekayaan, hikmat, kepandaian, kekuasaan, bisa jatuh karena wanita, karena cinta. Salomo ketika muda dan beristri 700 istri dengan hiburan 300 gundi ini, dia mungkin bisa mengatakan bahwa aku kuat, aku dekat dengan Tuhan, Tuhan menyertai aku. Tetapi perhatikan, Alkitab menjelaskan bahwa hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, dengan perasaan sayang, perasaan iman, perasaan cinta. Dan ketika di masa tua, maka lebih jelas lagi. Ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Perhatikan, dimulai dari mencintai wanita-wanita ini, wanita-wanita yang dilarang oleh Tuhan,
Kemudian wanita ini membawa Salomo menyembah Allah mereka. Ketika Nehemia membawa orang-orang Israel kembali dari pembuangan, dia membangun akan pagar kota Yerusalem. Dia sebagai pembesar, dia dipercaya oleh Raja Artasastra dari Babel untuk membangun akan Yerusalem yang runtuh. Kemudian Nehemia mengingatkan, setelah selesai pembangunan tembok, dia mulai dengan pembangunan hal-hal yang rohani, termasuk dengan kawin campur. Perhatikan ketika dia menegur akan orang-orang Israel yang kawin campur. Nehemia menyesal ketika orang-orang mulai tidak mengindahkan akan para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Nehemia mulai melihat bahwa orang-orang Israel ini tidak memelihara akan hari Sabat. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berdagang di hari Sabat. Kemudian dia mengingatkan akan satu hal lagi, yaitu tentang kawin campur. Perhatikan Nehemia pasal yang ke-13, ayat yang ke-23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod dan bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka dan kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Lalu dia mengingatkan apa yang terjadi dengan Salomo. Nehemia 13 ayat 26. Bukankah Salomo Raja Israel telah berdosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yaitu berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Perhatikan, zaman antara orang Israel setelah pembuangan di Babel dengan Raja Salomo itu jaraknya ratusan tahun. Tetapi peristiwa Salomo yang jatuh karena mencintai wanita asing menjadi catatan tersendiri untuk orang Israel. Orang Israel dilarang kawin campur dengan orang Kanaan. Mereka diperbolehkan menikah dengan orang-orang sebangsanya. Saudara, belajar apa dari hal ini? Kehebatan, ketenaran, kekayaan, kebijaksanaan, hormat yang luar biasa, dan takut akan Tuhan harus dijagai dengan takut akan Tuhan yang utuh, yang penuh, bukan takut akan Tuhan yang sebagian dan sebagian lagi mencintai akan wanita-wanita yang menyembah akan Allah lain. Mari belajar sebagai anak-anak Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, jangan menduakan Tuhan. Mari belajar untuk tidak menyembah akan ilah-ilah lain, tidak mencintai akan harta benda, tidak mencintai akan kekayaan lebih dari mencintai Tuhan. Mari belajar untuk setia kepada Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh,
hatinya bersuka cita dan terus berbuat. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.